Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi untuk minggu ini ya kita kembali lagi ke jeda softs. Jadi ada satu dua hal yang menyebabkan softs ini mundur lagi begitu ya. Jadi untuk pertemuan softs itu insya Allah minggu depan. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bicara santai saja begitu. Dan seperti biasa ya jeda soft bicara santai. Tapi agak serius nih karena memang saya coba untuk mencari berita paling paling menarik lah tentang perikanan mungkin. Nah, di sini saya menemukan satu topik yang bisa kita bahas bareng-bareng teman-teman, yaitu tentang yang baru-baru ini lagi banyak-banyaknya diperbincangkan mungkin. Ini adalah tentang susu ikan seperti itu. Jadi eh, sebenarnya ya teman-teman, ketika awal sekali saya mendengarkan tentang susu ikan, dalam artian saya kan berawal dari membaca judul terlebih dahulu ya. Susu ikan ini awalnya saya lihat itu ada di sosmed begitu dan saya kira susu ikan ini itu yang mau dia bahas adalah fakta-fakta menarik tentang ikan karena memang ada beberapa ikan yang bisa mensekresikan zat mirip susu seperti itu. Jadi kalau semisal dibilang apa ya, ikan itu bukan mamalia, memang begitu ya. Kalau misal definisinya adalah ikan ini sebagai hewan dengan ini ya dengan insang dan lain sebagainya. Oke, itu kita sama-sama menyetujui lah begitu. Namun memang ada kemampuan-kemampuan unik dari beberapa spesies ikan begitu yang bisa mengekskresikan ya cairan seperti susu untuk kemudian sama seperti di mamalia, dia untuk mengembangkan bayinya seperti itu atau kemudian anakannya sebelum kemudian anakannya ini memakan zat-zat padat kan seperti itu. Tapi kita mungkin bahas itu di kemudian waktu saja ya. Walaupun memang menarik, tapi ya itu. Saya kira akan ngomongkan tentang itu. Ternyata ngomongkan tentang salah satu wacana yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, begitu ya, tim, begitu ya, tim ini dalam artian di sini Prabowo Gibran, begitu ya. Nah, untuk memenuhi ini program hmm, makan bergizi gratis ya kalau nggak salah. Jadi intinya adalah susu ikan itu sebenarnya bukan susu yang ada di kepala saya tadi, walaupun apalagi yang ada di kepala teman-teman, kalau misal teman-teman berpikir bahwasanya susu itu ya berarti dia diekspresikan dari apa mungkin ikan itu memiliki kelenjar mamai atau yang biasa menghasilkan susu begitu tidak seperti itu. Nah, tapi lebih pada hmm, seperti susu kedelai, begitu ya. Dalam artian kedelai ini tidak menghasilkan susu, namun kemudian ekstraknya itu disebut sebagai susu dalam tanda petik, begitu ya. Jadi bukan susu asli, tapi susu yang kemudian dinamai untuk nama dagang saja, namun bukan susu dalam arti sebenarnya. Nah, ini kasusnya mungkin se- saya kurang tahu nanti seperti apa, karena memang ada yang mengkritisi juga. Nah, ini apakah nanti akan berujung seperti susu kental manis yang kemudian tidak boleh menggunakan kata susu, begitu ya. Nah, oke, kita bahas itu nanti, begitu ya teman-teman. Jadi saya coba untuk mempelajari, di sini saya coba mempelajari bagaimana skema-skema yang digunakan gitu. Jadi susu ikan ini teman-teman. Jadi saya sudah mencoba untuk ini ya untuk merangkum begitu bahwasanya memang wacana susu ikan ini pertama kali dikeluarkan oleh ini oleh ya, jadi usulan untuk menggantikan susu sapi sebenarnya. Usulan susu ikan ini untuk menggantikan susu sapi ini dikeluarkan oleh Direktur Utama Holding Pangan ID Food gitu ya, Sis Apik Wijayanto begitu. Jadi beliau mengatakan beliau kalau dari berita
ini statementnya itu lebih mengarah pada memang ini pengganti dari susu sapi. Kenapa kok dia dibilang sebagai pengganti? Karena memang permasalahan yang ingin dipecahkan di sini adalah karena susu sapi itu kita kalau produksi domestik itu hanya dapat memenuhi ya atau iya, dapat memenuhi lah ini ya istilah gampangnya 22,7% saja dari kebutuhan si susu sapi ini sendiri. Dalam artian memang sapinya pun itu harus impor atau kemudian produknya pun impor begitu ya. Jadi antara sapinya atau produknya ini harus kita impor sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Dan seperti itu. Nah, di lain sisi ini jadi untuk maaf, untuk 22,7% ini tadi dari ini ya, dari data BPS ya, begitu. Nah, sebenarnya apa yang kemudian menjadi latar belakang kedua, ini salah satunya itu saya ambil dari statement si PT Berikan Teknologi Indonesia, begitu ya. Nah, ini adalah perusahaan yang akan memproduksi atau kemudian dikadang-kadang konon telah memproduksi itu untuk susu sapi ini tadi. Sorry, susu ikan ya. Untuk susu ikan ini sendiri. Nah, untuk statementnya itu diberikan oleh CEO dari PT Berikan Teknologi Indonesia ini sendiri, yaitu Yogi Ari, di mana Bapak Yogi Ari ini mengatakan bahwasanya untuk ikan itu yang akan diambil ini adalah ikan-ikan ekonomi rendah, begitu ya. Ikan-ikan dengan nilai ekonomi yang rendah, bukan ekonomi utama, begitu. Lalu kemudian juga permasalahannya memang untuk ikan-ikan ini itu ya namanya saja ekonomi rendah tadi ya. Nah, dia bicara karena ikan-ikan yang ada di Indonesia itu 70-80% itu tidak dihargai dengan harga yang baik begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah intinya ya, saya simpulkan bahwasanya permintaan dari ikan-ikan ekonomi rendah ini lebih kecil daripada kesediaannya. Dalam artian akhirnya banyak sekali kesediaan yang tidak terpakai yang kemudian menurut Yogi Ari itu dibuang lagi ke laut sehingga menjadi polusi tersendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah pernyataan dari si Yogi Ari begitu ya, Bapak Yogi Ari ini. Nah, lalu kemudian jadi ada dua hal ya untuk permasalahan yang ingin dipecahkan. Yang pertama, ini adalah stok susu yang kemudian dia bau-baunya ini masih tergantung pada impor. Nah, ini yang ingin dipecahkan begitu. Yang kedua adalah untuk pemanfaatan dari ikan-ikan ekonomi rendah seperti itu. Nah, untuk ini ya, untuk ikan-ikan ekonomi rendah ini ketika nanti dia dijadikan susu ikan begitu, ini kadang-kadang akan menjadi hmm, satu minuman ya, satu komoditas yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak begitu ya, karena ini makan siang gratis ke sekolah-sekolah gitu. Nah, itu dia yang pertama penyerapannya ini 96%, jadi lebih lebih mudah diserap tubuh gitu daripada ikan yang tidak yang belum terolah. Ini menurut klaimnya seperti itu. Lalu kemudian bebas alergen gitu. Nanti kita akan bahas bebas alergennya. Walaupun kemudian kata-kata bebas alergen ini sempat dipertanyakan gitu ya. Ada satu ahli gizi yang kemudian dia dia masih mewanti-wanti bahwasanya harus hati-hati nih dengan alergen yang ada di ikan. Begitu. Karena dalam konteks ini alergen yang dimaksud
ini lebih pada karena ikan yang tadi saya jelaskan ini sebenarnya adalah ekstrak begitu ya, bukan kemudian bukan kemudian zat yang dikeluarkan atau kemudian cairan yang dikeluarkan dari ekskresi kelenjar mamai. Dalam artian kelenjar mamai ini kelenjar yang ada di mamalia begitu ya, yang menghasilkan susu begitu. Nah, dalam artian dia tidak mengandung laktos atau gula alami yang kita sebut sebagai laktosa begitu ya. Nah, ini tidak ada sama sekali di susu ikan. Begitu. Yang kita tahu bahwasanya laktos ini adalah alergen dalam artian zat yang dapat menimbulkan alergi gitu ya, memicu alergi gitu. Kalau misal memang ada intoleransi dari laktos ini sendiri begitu ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya memang susu sapi ini juga tidak tidak dalam sejarahnya itu tidak semudah kita makan buah begitu ya. Dalam artian susu sapi ini memang dulu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia dalam perkembangannya, kemudian melewati dari keju dulu baru kemudian kita beradaptasi sehingga kita sekarang hari ini banyak dari kita yang sudah toleran terhadap laktos begitu. Itu contoh adaptasi yang ada di manusia modern begitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, jadi bebas alergen itu dari situ. Nah, kemudian juga mengandung omega 3, EPA dan DHA dan lain sebagainya lah yang kemudian diklaim ya ini standar dari produk-produk ikan ya. Jadi yang ditegaskan di sini adalah bahwasanya kandungan-kandungan yang di preserve dalam susu ikan ini itu bisa kemudian menjadi satu solusi tersendiri yang tidak dimiliki oleh susu sapi. Namun memang pertanyaannya itu apakah kemudian memang bisa nih susu ikan itu menggantikan susu sapi. Kan seperti itu teman-teman. Nah, kita akan bicara lebih jauh di sini, di mana kemudian metodenya sendiri ya. Kalau kalau saya rangkum di sini ya sebenarnya ikan-ikan ini akan diambil dari pasar tradisional seperti itu. Pasar tradisional ini kemudian dia akan kemudian diolah begitu, diolah jadi dipilih ikan-ikan ekonomis lalu kemudian diolah, diekstraksi di sana. Ekstraksinya ini akan menghasilkan yang disebut sebagai hidrolisat protein ikan begitu. Sini apakah kita bisa gunakan ini ya, gunakan whiteboard ya? Bisa sepertinya. Oke, new whiteboard. Oke. Nah, jadi kita akan sebut sebagai bukan kita ya. Ini sebenarnya memang dia istilah yang digunakan itu adalah hidrolisat ini ya, HPI ya, hidrolisat protein ikan. Dalam kurung HPI begini ya. Jadi untuk hidrolisat protein ikan ini itu kita sebenarnya bisa kulik lagi, tapi intinya adalah hidrolisat protein ikan, gitu ya, itu nanti akan diolah, gitu ya, diberi perasa susu, begitu. Jadi ini adalah satu apa ya, satu produk yang kemudian memang sebenarnya lebih pada tiruan dari susu itu sendiri, gitu ya, susu KW, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini ya, sebentar saya pause dulu. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Ini saya lanjutkan. Jadi hidrolisat protein ikan ini nanti intinya adalah akan diberikan perisa-perisa atau kemudian
kandungan-kandungan lain sehingga menyerupai si susu itu sendiri begitu. Jadi ini sebenarnya adalah kalau semisal teman-teman itu depend tuh hidrolisat protein ikannya sendiri, ini pastinya akan sangat jauh sekali dari apa yang kita kenal sebagai susu seperti itu. Meskipun ya oke lah warnanya putih dan lain sebagainya oke, cuma apa ya lebih pada kalau masalah rasa itu kita tidak bisa ngomong kemudian oh ini susu nih, tidak. Dan kemudian ada permasalahan di bau amisnya di awal begitu ya. Walaupun kemudian diklaim sekarang sudah hilang tuh bau amisnya dengan beberapa alasan metodologis yang digunakan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman di sini yang perlu digarisbawahi adalah memang yang ditekankan ini ikan lokal begitu ya. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan ini adalah sebenarnya lebih pada ikan ekonomis rendah begitu. Ikan ekonomi rendah. Ini agak apa ya? Agak bertanya-tanya saya di awal gitu ya. Ikan ekonomi rendah. Ini dia kemudian lainnya ya, teman-teman. Saya tarik ke sini. Diolah menjadi HPI yang kemudian PI ini kontrol D ini diolah jadi apa bukan diolah ya di apa sorry sorry. Wah ini nggak bisa diedit ya, bisa lah. Oke, jadi mohon maaf teman-teman, ini di apa di apa ya diserupakan susu gitu ya, ini bahasa mudahnya aja, diserupakan susu gitu. Nah artinya memang benar-benar bukan susu gitu, itu yang saya soroti sebenarnya, diserupakan susu. Oke, ini mudahnya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ini alurnya seperti itu ya. Ikan ekonomi rendah dari pasar tradisional diekstrak menjadi hidrolisat protein ikan begitu yang kemudian diserupakan susu. Nah, ini adalah apa yang dimaksud sebagai susu ikan di sini. Begitu teman-teman. Nah, oke, kita coba ya untuk menelusuk lebih dalam. Sebenarnya untuk hidrolisat protein ikan sendiri, ini fokusnya adalah hidrolisat protein ikan itu fokusnya adalah untuk apa? Untuk asam amino. Ini fokusnya di situ sebenarnya. Yang di preserve atau dijaga ini adalah asam amino, gitu ya. Dalam artian ya dia sehingga wajar nanti ya teman-teman ada yang mengkritisi bahwasanya untuk ini apa? Untuk kayak beberapa zat lain gitu ya seperti mineral, vitamin itu dia lack atau kurang sekali begitu sehingga memang membutuhkan asupan lain untuk menyeimbangkan dari si apa susu ikan ini tadi begitu. Nah, itu difokuskan di asam amino, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk hidrolisat protein ini sendiri ya, ini dia bisa menggunakan apa ya dalam artian protein ini nanti dipecah atau di apa didegradasi secara hidrolitik begitu ya itu dengan asam basa atau enzim. Nah enzim di sini ini menggunakan enzim jenis protease begitu ya yang bisa memecah protein begitu. Nah tapi yang mungkin kita tidak akan bahas jauh tentang itu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahan HPI ini sebenarnya bukan hal baru, walaupun ada situs-situs berita yang kemudian mengatakan bahwasanya oh HPI ini itu adalah hasil dari risetnya KKP. Itu
sepertinya ada kesalahan penggunaan kata narasi begitu ya. Bahwasanya sebenarnya HPI ini ya pasti sudah banyak lah gitu loh yang apa ya yang membuat pertama kali itu bukan bukan KKP begitu loh. Bahkan tahun 2011 pun itu juga sudah digunakan oleh kementerian lain begitu loh. Nah, cuman memang ada riset dari KKP tahun 2017 tentang ini. Itu make sense kalau seperti itu, tapi bukan kemudian dia yang menginisiasi semuanya tidak. Nah, lalu kemudian juga HPI sendiri ini adalah satu ekstrak yang biasa digunakan pada bahan tambahan, bahan makanan gitu ya, untuk membuat sup, kuah daging, penyedap sosis, biskuit, and crackers, etc. Dalam artian dia lebih pada makanan-makanan itu begitu. Dan kemudian memang dapat menjadi alternatif bagi penderita gangguan pencernaan gitu. Diklaimnya seperti itu, tapi nanti kita akan bicara lebih lanjut ya tentang apa sih yang dipermasalahkan oleh orang-orang lain dari si susu ikan ini tadi ya. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah tentang hmm, kontranya sendiri. Jadi untuk susu ya, susu ikan sendiri ya. Saya coba apa beralih ke slide lain apa untuk bagian lain. Di sini sebenarnya dari Dr. Putri Sakti begitu ya, ahli gizi klinis. Nah, di sini pertimbangan dari susu sapi ini, susu ikan ini, pertimbangannya itu dua, teman-teman. Jadi, yang pertama ini adalah tentang palabilitas atau keterimaan, gitu ya. Bisa nggak si si susu ini diterima oleh masyarakat begitu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah tentang kandungannya atau kemudian nutrisinya. Oke lah, kita tadi sudah bilang bahwasanya HPI ini adalah apa satu produk yang mengutamakan asam amino terjaga dan walaupun kemudian memang mineralnya kurang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, namun di sini kita bahas lebih lanjut tentang nutrisinya ini sendiri. Nah, pertimbangan-pertimbangan dari dari susu ini selain keterimaannya tadi memang ada keraguan apakah amisnya hilang apa enggak ya, tapi memang sudah diklaim amisnya hilang gitu ya. Kita akan lewati lah keterimaan ini. Dan kemudian nutrisi produknya sendiri ini yang ditakutkan adalah sebenarnya zat tambahannya. Begitu. Karena apa? Karena memang si susu ikan ya, ini sebenarnya ya tadi yang saya bilang bukan susu, tapi adalah satu produk yang diserupakan dengan susu. Seperti kental manis itu diserupakan dengan susu gitu loh. Nah, ini produknya sama nih gitu loh. Produk yang diserupakan dengan susu gitu dalam artian ya sebagaimana yang telah dikatakan juga oleh pihak KKP ya ini nanti adalah satu produk yang akan ditambah-tambahkan perasa susu dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang dikhawatirkan itu. Yang kemudian zat tambahan ya, zat tambahan yang paling ditakutkan ini adalah sebenarnya umum sekali digunakan dalam produk-produk susu karena memang ini ya memang sudah lumrah saja begitu. Bukan berarti dia baik, tapi dia sudah lumrah gitu. Nah, itu adalah kita bisa bicara tentang zat yang paling meresahkan yang ditakutkan oleh Dr. Putri Sakti ini adalah maltodextrin gitu ya. Maltodextrin. Jadi maltodextrin ini sebenarnya adalah ekstrak juga ya bentuknya sebenarnya dia.
Maltodextrin ini itu biasanya apa dari sumber-sumber karbohidrat seperti ini ya, seperti jagung gitu ya, tepung-tepung karbo, tepung-tepung jagung, lalu kemudian hmm, gandum dan lain sebagainya lah. Ada kentang, ada beras, ada ya itu sih empat itu sih sebenarnya yang paling umum ya. Tapi kemudian ada catatan di mana untuk si apa ya si maltodextrin ini itu dia mirip seperti sirup jagung, namun dia tidak semanis sirup jagung karena memang maltodextrin ini itu gulanya kurang dari 20% sebenarnya. Kalau sirup jagung kan lebih dari 20% begitu ya. Nah, untuk untuk ini sifatnya juga, ini juga maltodextrin ini mudah dicerna. Tapi yang perlu digarisbawahi dari maltodextrin ini adalah dia merupakan salah satu zat aditif, lalu kemudian dia juga ini ya, memiliki ini apa indeks glikemik yang lebih tinggi daripada gula. Artinya dia sangat bisa sekali untuk menaikkan gula darah secara cepat begitu. Indeks glikemik tinggi. Nah, ini bahaya seperti itu ya. Zat aditif, indeks glikemiknya tinggi, lalu juga untuk maltodextrin. Kenapa kok ditakutkan? Karena sebenarnya maltodextrin ini itu memang hmm, sangat mungkin digunakan begitu dalam produk susu gitu ya. Walaupun kemudian mungkin perlu dikaji lagi apakah benar nih pakai maltodextrin atau tidak. Nah, karena apa? Maltodextrin ini itu dia memiliki banyak sekali fungsi dalam produk susu gitu atau dalam produk makanan secara umum. Maltodextrin ini fungsinya itu adalah untuk pengawet, lalu kemudian pengental, penambah volume, dan juga kemudian untuk menambah tekstur dan rasa gitu karena dia sudah membawa rasa manisnya sendiri seperti itu. Nah, lalu kemudian apa bahayanya maltodextrin sendiri? Kalau semisal memang menggunakan maltodextrin, maka yang ditakutkan adalah bahaya-bahaya yang dibawa oleh maltodextrin. Karena apa? Karena maltodextrin sendiri menurut ini ya, menurut sebentar saya siapa ya tadi? Saya agak lupa. Hmm, oke menurut ini ya, Bapak Epi Taufik dari IPB, gitu ya, dia bilang maltodextrin sendiri itu untuk orang dewasa saja berbahaya, apalagi anak-anak seperti itu. Nah, seingat saya Bapak ini Bapak Epi. Tapi nanti kalau semisal saya lihat catatan saya lagi, saya akan revisi ya. Saya agak-agak lupa. Tapi itu, dalam artian memang bahaya. Bahayanya apa? Untuk dextrin ini itu memiliki memiliki tadi ya pertama memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi daripada gula sehingga dia berpotensi untuk meningkatkan gula darah secara signifikan. Kemudian juga sangat cepat sekali dan itu meningkatkan resiko obesitas dan penyakit jantung begitu. Jadi sangat mematikan sekali. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah dia membahayakan bagi usus karena dia dapat mempengaruhi komposisi yang ada untuk bakteri-bakteri di usus begitu. Kemudian dia bisa menekan jumlah probiotik atau bakteri-bakteri yang baik begitu ya. Kita sederhanakan bahasanya dan kemudian meningkatkan bakteri-bakteri yang jahat seperti E. coli begitu ya. E. coli ini itu dapat menyebabkan ini ya masalah pada usus seperti peradangan dan sebagainya yang kemudian pokoknya di pencernaan seperti itu. Nah, kemudian juga ada
ini ya, ada alergi dan ini bahayanya ya, ada alergi dan intoleransi. Kalau semisal si susu ikan ini sendiri ini diklaim sebagai bebas alergen, kalau menggunakan maltodextrin yang kemudian dari gandum, ini ada potensi ada ada kandungan ini ya, kandungan apa namanya? Kok lupa saya. Kandungan sorry sorry, saya akan baca sebentar. Oke, dia ada alergen dan kandungan ini ya, kandungan. Oke, saya pas ngeblank saya pas lupa. Jadi yang mana kandungan itu sebagai perekat sebenarnya ya di gandum itu, yang kemudian menyebabkan juga tepung terigu itu berbahaya, gitu ya. Itu. Gluten, sorry sorry mohon maaf, gluten, kandungan gluten. Jadi bisa jadi maltodextrin ini ada kandungan glutennya karena memang dia terbuat dari gandum. Gitu. Jadi harus dipastikan juga kalau menggunakan maltodextrin, ini maltodextrinnya ini menggunakan apa nih sebenarnya. Tapi pun kalaupun dia tidak ada tidak ada glutennya, maka sebenarnya maltodextrin ini masih berbahaya, gitu ya, memiliki bahaya-bahaya yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Lalu kemudian itu yang sebenarnya paling di ini ya, paling ditekankan begitu. Walaupun kemudian kita mengetahui bahwasannya ada potensi-potensi tambahan yang pasti digunakan, yaitu gula. Ya, ini kita bahas gula itu kan, wah, kan banyak sekali. Maltodextrin dan gula, wah, itu kombinasi yang sangat sangat epic gitu ya. Lalu kemudian juga ditambah oleh pengawetnya itu menggunakan apa? Begitu. Apa apakah ada pengawet yang kemudian dia berbahaya atau bagaimana? Lalu kemudian juga pewarna dan perasa. Nah, ini. Nah, singkat cerita sebenarnya saya sempat untuk kemudian melihat ya postingan di Instagram dari KKP begitu ya, dia mengklarifikasi bahwasannya untuk yang digunakan dalam susu ini ya, susu ikan itu ada beberapa komponen, teman-teman. Jadi coba saya ini kan ya, saya share screen habis ini untuk share screen-nya sebentar, teman-teman. Screen. Oke, share. Oke, kita sudah share screen ya. Ini postingan dari KKP-nya ya, di kkp.id di sini. Susu ikan, ini dia klaimnya. Oke, jadi ini dia klaim bahwasanya bau amisnya sudah dihilangkan ya. Dia bilang bahwa amisnya ini dari parvalbumin gitu ya. Diminimalisir dan dihilangkan. Lalu kemudian ini ikan-ikannya nanti kita akan kaji juga itu ngaco juga. Nah, kemudian ini adalah nilai gizinya dan komposisinya. Komposisinya ini HPI, lalu kemudian gula. Jadi yang ditakutkan ya gula ini sudah ada. Lalu kemudian coklat bubuk atau stroberi bubuk ini saya rasa perasa begitu ya. Ini juga ditakutkan juga. Lalu kemudian non dairy creamer dan brisa cream. Nah, ini brisa dan creamer ini juga menambah ini ya, menambah gula setahu saya. Jadi ya ini, jadi kalau dibilang susu ikan sehat, apakah benar dari komposisinya itu sehat sungguhan atau enggak? Ini ahli gizi harusnya yang kemudian memang berhak menjelaskan begitu ya. Tapi saya coba merangkum bahwasannya memang itu yang ditakutkan oleh Pak ahli gizi. Lalu kemudian juga protein dari susu sapi ini komplit begitu loh. Nah, protein susu sapi ini komplit, lalu kemudian kandungan lemaknya juga lebih beragam daripada susu ikan. Jadi, kenapa kok kemudian susu ini sapi ini tidak bisa digantikan oleh susu ikan? Itu ada beberapa alasan yang mana kandungan-kandungan inilah yang dipermasalahkan. Kandungannya ini tidak kemudian tercover di susu ikan seperti itu. Nah, lalu kemudian juga ini kalsiumnya di sini kalau dilihat ya,
Ini kan ada takaran apa untuk ini ya, untuk kandungan gizinya ya. Ini kita tidak melihat si ini apa si kalsium. Jadi kalau semisal apa yang kemudian kita apa ya kita butuhkan dari susu sapi itu kan sebenarnya kan titiknya ada di kalsium ya. Lalu kemudian juga untuk ini apa untuk kelebihannya ya memang karena dia tidak punya laktos. Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada laktosanya gitu ya. Dalam artian juga alergennya tadi katanya alergen itu sudah dihilangkan yang dari ikan lalu kemudian alergen untuk susunya sendiri juga tidak ada. Seperti itu. Nah, lalu jadi intinya adalah sebenarnya proteinnya lemaknya itu dia lebih apa ya lebih kompleks yang ada di susu sapi begitu yang kemudian memang tidak bisa di apa ya di switch atau disubstitusi dengan susu ikan ini sendiri begitu yang kemudian dari ini ya dari sebentar dari Dokter Tan Shoot Yen sendiri ini dia mengatakan sebenarnya susu ini itu adalah cairan yang dikeluarkan dari kelenjar apa kelenjar yang ada di mamalia gitu ya intinya itu dari kelenjar mamai dalam artian di sini itu yang kemudian fungsinya adalah untuk tumbuh kembang bayi yang baru dilahirkan dari si hewan tersebut begitu ya atau apa atau kalau manusia ya bayinya manusia begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya menjadi perbandingan kenapa kok susu ikan ini itu tidak bisa menggantikan ya secara logika saja karena memang ikan ini tidak kemudian apa ya HPI ini tidak kemudian diproduksi secara alami yang pertama yang kedua dia juga tidak ditujukan untuk tumbuh kembang bayi seperti itu. Nah, untuk HPI sendiri, ini dia masuk pada ultra processed food, begitu ya. Jadi dari Dokter Tan Shutian ini menjelaskan bahwasanya makanan itu ada 4, begitu ya. Saya bacakan saja. Yang pertama adalah makanan utuh, begitu ya. Utuh ini dalam artian dia prosesnya itu adalah proses di skala rumah tangga. Jadi makanan yang kemudian memang harus digenjot. Itu kalau kata Tan Shut Yen, Dokter Tan Shut Yen, ya itu yang harus digenjot, begitu loh. Bukan kemudian ultra processed food, gitu. Nah, yang kedua ini adalah olahan bumbu, yang ketiga ini makanan proses, yang keempat baru makanan ultra processed food. Nah, ultra processed food ini yang kemudian memang akhir-akhir ini ini ya kita sering dengar dan kita sering apa ya sering diwanti-wanti untuk menghindarinya. Begitulah kok malah kemudian susu ya susu yang tadinya adalah makanan utuh gitu ya susu sapi itu kan ada yang dari susu hanya dipasteurisasi dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kemudian digantikan oleh susu ikan yang kemudian merupakan ultra processed food. Jadi dia kayak downgrade dalam istilah kesehatan begitu. Karena dalam prinsipnya kalau menurut Tan Shutian gitu ya dan kemudian saya juga mengamini itu adalah untuk ini ya, untuk makanan yang mengalami sedikit proses itu ini apa umumnya lebih baik dalam kesehatan seperti itu. Nah, singkat cerita, ya prioritasnya di mana begitu loh karena juga untuk apa ya untuk ini mohon maaf ini nggak tahu ini kedengaran atau enggak ya ada klakson bukan alarm mobil menyala agak mengganggu nah lalu kemudian fokusnya ini harusnya pada variasi pangan lokal saja yang kemudian memang makanan utuh begitu loh yang harus digempor-gemporkan untuk kemudian menaikkan konsumsi ikan dan lain sebagainya kenapa kok harus diekstrak begitu loh nah itu yang dikeluhkan. Lalu kemudian juga ada ini apa? Ada ada pernyataan dari Profesor Hardiansyah ketika diwawancarai di Kompas ya. Dia bilang ya tidak pokoknya susu susu ikan ini tidak bisa menggantikan susu sapi yang kemudian juga diaminkan oleh Menteri Perikanan ya, Bapak Trenggono gitu ya. Nah, lalu kemudian juga dia bilang, lah
susu ikan ini bisa jadi akan ditolak oleh BPOM karena memang dia tidak memenuhi ini apa memenuhi persyaratan dipanggil sebagai susu begitu ya. Standar regulasinya itu salah. Kalau semisal menggunakan istilah susu sapi begitu secara standar regulasi. Lalu kemudian yaitu harus menggunakan tambahan gizi lain. Katakan kalau semisal kita makan apa susu apa kita minum susu ikan ya tidak kemudian mensubstitusi karena memang ya komplement itu tadi. Sehingga kemudian oh kalau di susu sapi ini dia banyak vitaminnya. Jadi karena di susu ikan ini dia kurang vitaminnya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini vitamin kan teman-teman lihat saja ini mana yang kita baca kan tidak ada vitaminnya. Nah, vitamin ini kemudian apa kalau semisal kita bisa dapatkan dari susu sapi disubstitusi dengan susu ikan artinya vitaminnya harus banyak dari tempat lain akhirnya oh kita harus beli buah lebih banyak makan buah lebih banyak sayur lebih banyak atau dan sebagainya seperti itulah istilahnya intinya itu salah satunya vitamin lalu kemudian juga yaitu sama seperti dokter Tan Shoot Yen, ya makanan yang kemudian memang ini ya makanan lokal berbasis ikan itu yang harus digenjot sebenarnya begitu loh. Jadi gemar makan ikan yang di apa yang di ini kan oleh Bu Susi dulu ya, itu ditekankan lagi di sini oleh para akademisi begitu. Nah, lalu kemudian sebenarnya ya terlepas dari banyaknya ini ya banyaknya jadi untuk susu ikan sendiri itu sebenarnya ada vitaminnya. Kalau diklaimnya begitu ya, itu ada vitamin A dan vitamin D saja. Tapi untuk susu sapi itu dia vitaminnya lebih banyak dari itu begitu. Lalu kemudian kita akan beralih pada ini ya, pada istilah yang benar itu apa sebenarnya? Bukan susu sapi, tapi kalau menurut ini ya, menurut orang-orang apa para peneliti itu mungkin salah satunya ya yang disarankan adalah ya minuman protein tinggi gitu saja jangan susu gitu minuman protein tinggi karena dia tidak bisa menggantikan susu gitu loh karena kita sangat paham sekali dan ini dari sudut pandang saya karena memang kasus dari susu kental manis ini adalah banyak kemudian ibu-ibu yang menggantikan susu itu dengan susu kental manis akhirnya ya malnutrisi, stunting tetap saja terjadi. Nah, takutnya adalah sama seperti susu ikan ini tadi. Oh, nggak ada susu. Akhirnya digantikan dengan susu ikan. Atau kemudian memang sengaja digantikan dengan susu ikan meskipun ada susu sapi. Gitu. Sehingga kemudian merasa tercukupi padahal tidak. Seperti itu. Ya, sama saja. Kan seperti itu kan. Ini kalau dari sudut pandang saya. Begitu. Nah, singkat cerita teman-teman. Ini kita akan bahas ke bidang saya ya sedikit. Itu tentang ini teman-teman, berasal dari ikan segar, diantaranya ikan belok. Jadi kalau dari apa dari versinya Bapak Budi Sulistyo ya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kemenkp, ini sebenarnya yang disebut itu cuma ikan belok, ikan tamban, ikan petek, dan ikan selar, begitu loh. Kemudian kok di sini saya kurang tahu di Instagram ditambahkan ikan layur. Nah di sini ya mohon maaf ya, tapi kalau dari sudut pandang saya, ketika saya di pasar, sebenarnya yang ekonomis rendah itu ya cuma dua ini toh, ikan tampan dan ikan pete. Ikan selar ini juga masih ada harganya, karena ikan selar ini terkadang juga disebut sebagai ikan kembung, di mana ikan kembung ini pun juga memiliki harga yang apa yang bersaing lah gitu loh. Nah ini ikan belok ini saya agak ini ya agak terganggu ya karena yang ditampilkan ini adalah gambar ikan kembung begitu loh. Ini ikan kembung. Padahal ikan belok yang kemudian saya lihat di video pembuatannya itu bukan ikan belok ini. Gitu loh, tapi ikan belok dari keluarga ini ya, keluarga Dorosamatide. Kalau semisal teman-teman tahu itu sama seperti keluarga ikan lemuru gitu ya. Salah satu spesies ikan belok yang saya tahu ini adalah Hilsakil ini. Nah ini ikan belok gitu loh. Ikan tamban itu dia dari keluarganya ini ya, apa keluarganya ikan teri kalau saya nggak salah ingat ikan tamban ini dia silver side ikan tamban. Saya sempat ini ya sempat apa sempat searching. Nah ikan tamban itu ternyata yang dimaksud yang ini gitu ya. Ini lebih masuk pada ikan teri keluarga-keluarganya ikan teri.
Oh, salah ini anu ini salah ini lemuru ini bukan. Tapi memang ikan tamban itu terkadang juga yang dimasukkan ya keluarganya lemuru ini, gitu loh. Ini ikan tambang namanya, apa tembang, gitu loh, tembang. Nah, saya kurang tahu apakah tamban dan tembang ini jadikan satu tuh dalam implementasinya. Karena di video yang ditunjukkan itu memang cuma ikan ini, ikan belok ini, dan ikan belok yang dimaksud di apa yang saya lihat di video itu ya jenisnya ikan hilsakil ini tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya yang kesal itu adalah ya oke memang sepele lah untuk jenis-jenis ikan, tapi ini menyesatkan begitu loh. Dalam artian kita jadi nggak tahu yang dimaksud apa, karena setiap jenis ikan pun itu juga memiliki kandungan yang berbeda-beda begitu. Dan yang ditakutkan dari ultra processed food ini adalah banyak sekali nutrisi yang akan terbuang begitu. Nah, ikan pete ini dari keluarga Leochnatidae ya teman-teman. Jadi keluarga Leochnatidae ini adalah satu keluarga yang memang diteliti oleh Profesor Gede Rakawiatnya yang saya ikuti ya. Saya sempat bekerja 2 tahun dengan beliau. Nah, di sini ikan Leochnatidae ini beliau pernah berkata, ikan Leochnatidae ini adalah ikan dengan gizi yang cukup baik. Intinya seperti itu, bahkan mengalahkan tuna, namun dia tidak famous lah gitu loh. Karena memang apa ya, dicas dari covernya begitu ya. Ini biasanya masuk di ikan rucah bahkan gitu. Ikan Leochnatidae. Dan saya percaya dalam implementasinya tidak mungkin cuma ikan Leochnatidae saja gitu. Biasanya masuk ikan geres, ikan apa? Geres itu ikan kapasan teman-teman. Ikan geres atau kemudian ikan semar dan lain sebagainya itu pasti ikut. Jadi biasanya soalnya nyampur mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, banyak sekali lah yang harus dipertimbangkan sebenarnya begitu. Nah, ikan tamban, ikan petek, ini yang memang ekonomis rendah saya percaya gitu loh. Tapi yang tiga ini saya ikan belok mungkin masih masuk lah begitu. Cuma kalau misal beloknya yang dimaksud ini adalah kembung, ya ngawur kalau kata saya gitu ya. Ini salah. Nah, layur pun ini juga harganya juga nggak rendah. Ya. Layur layur punya pasarnya sendiri, pangsanya sendiri ada. Ikan selar pun pangsanya juga ada. Dan saya nggak tahu ikan selar itu ikan selar yang mana, karena selar itu banyak sekali. Seperti itu, teman-teman. Dan harganya juga variatif sekali antara jenis-jenis selar. Itu mungkin kurang lebihnya yang ingin saya bahas mungkin ya. Karena memang ini mepet maghrib ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Itu mungkin yang saya ingin ingin apa ya? Ingin bicarakan lah begitu. Kurang lebihnya sudah tersampaikan semua. Jadi intinya adalah susu ikan ini tidak bisa menggantikan susu sapi dan susu ikan ini harusnya disebut sebagai minuman protein tinggi itu saja. Seperti itu teman-teman. Dengan berbagai apa ya berbagai pertimbangannya seperti itu. Dan ya semoga bisa ini ya dipahami dan dijadikan bahan apa ya bahan referensi. Dan kalau misal ada yang mau diskusi saya sangat terbuka sekali, saya sangat senang sekali kalau misal ada yang diskusi, tinggal komen atau kemudian mau request kita mau bahas apa nih di Jeda Soft selanjutnya, itu monggo. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share, stop recording.